benar-benar menikah sama dia. Sampai anak kamu lahir. Setelah itu perempuan itu akan Bapak singkirkan. Terus mencintamu. Sebenarnya Pak Suryono ini orang baik apa orang jahat sih? Atau dia tuh cuma terlalu sayang sama Hasbi, makanya nggak mau sampai Hasbi di penjara. Nggak. Tapi aku nggak bisa nurutin kemauannya dia untuk nikah sama Hasbi. Dan membiarkan kejahatannya Hasbi berlalu gitu aja. Apalagi aku udah bilang semuanya sama Lala tadi malam. Dokumen ini mau saya taruh mana ya, Pak? Dokumen apa itu? Dokumen bukti-bukti pembakaran rumah keluarga Mesya oleh Hasbi, Pak. Taruh aja di lemari besi ruang kerja saya. Dokumen itu. Ya. Dokumen itu. Mumpung aku di sini, aku harus segera cari dokumen itu. Karena itu pasti menjadi bukti kuat buat untuk Hasbi. Ya. Cuman itu yang bisa aku lakuin sekarang mumpung aku leluasa di tempat ini. Mungkin dokumen itu ada di ruangannya Pak Suryono kali ya. Sudah bangun, Hasbi? Pak, Hasbi lapar, Pak. Minta makan sana sama ibumu yang ada di makamnya. Di sini nggak ada makanan buat kamu. Diam! Muak saya dengar tangisan kamu. Bapak. Maafin saya, Pak. Maafin saya. Bapak rindu sama kamu, Hasbi. Kalau Bapak ketemu sama Hasbi sekarang, apa yang akan Bapak lakukan ke dia? Apakah Bapak akan memukulinya seperti dulu? Atau justru merangkul Hasbi dengan hangat? Dari pengalaman hidup saya belajar kalau kekerasan itu bukan solusi yang baik untuk mencapai sesuatu. Dan bukan juga cara yang bagus untuk menguasai sesuatu.
Saya cuma ingin menjadikan Hasbi sebagai pemenang dalam hidup. Sampai dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Dunia akan berada dalam genggamannya. Sekarang saya tanya sama kamu, Riko. Selama ini, saya sudah menganggap kamu sebagai anak saya sendiri. Apa saya pernah mukul kamu? Dan kamu tetap tunduk, patuh, dan respek sama saya, kan? Iya, Pak. Karena itu, saya akan melakukan hal yang sama pada Hasbi. Saya akan membuat Hasbi tunduk dan patuh sama saya. Saat saya bertemu dengan Hasbi, saya akan memeluk dan saya akan bilang, maafin Bapak ya. Bapak tahu, selama ini kamu menderita, capek, sampai kamu kepikiran untuk meledakkan diri kamu sendiri. Tapi tenang, Hasbi. Bapak sekarang sudah ada di sini. Ada di samping kamu. Seperti yang Bapak pernah bilang sama kamu. Bapak akan menebus semua kesalahan Bapak sama kamu yang dulu. Kamu mau kan, Hasbi? Kita ulang semuanya sama-sama. Aku pikir aku udah jadi orang yang gak berguna. Orang di sekeliling aku semuanya udah benci sama aku, Pak. Enggak, Hasbi. Bapak nggak pernah benci sama kamu. Bapak akan selalu berpihak sama kamu. Kamu percaya sama Bapak, kan? Sebagai buktinya, perempuan yang sudah mempermalukan kamu, Bapak jebak untuk tinggal di sini. Bapak iming-imingi dia dengan harta, dan Bapak janjikan dia untuk menikah sama kamu. Tapi kamu harus benar-benar menikah sama dia sampai anak kamu lahir. Setelah itu perempuan itu akan Bapak singkirkan. Maksudnya? Singkirkan? Gimana maksudnya? Karena dibawa pergi jauh pun gak ada gunanya. Dia pasti akan kembali lagi dan mengusik kehidupan kamu sampai kapanpun. Jadi menurut Bapak, menyingkirkan perempuan itu adalah keputusan yang tepat. Dan ini hanyalah permulaan, Hasbi. Apapun bisa Bapak lakukan. Asalkan kita berdua bisa memulai kembali. Jadi keluarga yang utuh. Dan kamu akan kembali menjadi anak Bapak yang patuh, penurut, dan tidak membangkang.
Sebaiknya aku cerita ke Lala nggak ya soal informasi dari detektif yang tadi? Karena komitmen kita harus saling menjaga. Udah saling janji kan? Bukan cuma aku yang selalu dijagain sama Mas Julian. Mas Julian, kenapa? Kok kayak lagi mikirin sesuatu gitu? Ya, Lala juga harus tahu sih. Ini kan menyangkut Meisha juga. Lah. Duduk deh. Sini. Aku mau cerita, jadi tadi aku ditelepon sama detektif yang mengusut kasusnya Meisha. Terus? Mereka bilang kalau semalam itu Meisha dibawa ke sebuah rumah mewah sama seseorang. Dan seseorang itu bukan orang sembarangan lah. Dan rencananya aku mau datang ke rumah itu buat lihat kondisinya seperti apa ya, semacam pengintaian lah. Iya. Terlalu bahaya loh, Mas. Pemilik rumah itu bukan orang sembarangan. Pasti dia udah berjaga-jaga dari jauh-jauh hari. Ada pengawalnya di mana-mana di sana dan aku takut kalau sampai ketahuan nanti Mas Julian kenapa-napa di sana. Sayang, kalau aku nggak langsung datang ke sana, nggak ngecek tempatnya, kondisinya seperti apa, gimana caranya kita bisa dapat celah untuk tembus ke dalam rumah itu? Itu loh maksud aku. Makanya aku berencana untuk melakukan pengintaian dulu. Oke. Ya udah kalau gitu aku ikut ke sana ya. Sayang. Sayang, please. Tolong. Kan kita udah janji kita akan hadapin semua ini sama-sama. Belum mau keras kepala ya. Oke, gini. Oke, kamu boleh ikut. Kamu boleh ikut, tapi kamu harus terus ada di samping aku. Dan kamu harus selalu ikutin instruksi aku apapun itu, ya? Ya, oke. Janji? Janji. Demi bisa ketemu sama Kak Meisha. Oke. Dia sadis yang tega buat ngebakar rumah calon istrinya sendiri. Jadi kamu udah tahu soal itu? Maksud kamu?